Hai, apa kabar? Oke, malam ini aku tuh pengen membahas tentang hal yang sering banget gue lakuin sama teman-teman cewek gue. Jadi gue nggak bakalan menampik ini semua ya, karena gue sering banget ngelakuin ini. Apalagi kalau bukan ngegibah, gengs. Oke. Just wait for a minute, karena aku mau nyari fakta-fakta yang terkait sama seni membicarakan orang lain di belakang. Oke? Stay tune. Apa yang bikin gosip menyenangkan? Dari seorang pakar gosip nih, gengs. Ada sesuatu yang unik banget dari memberitakan kejelekan orang lain. Yang aku baca, ini adalah mekanisme yang kita pakai untuk bisa meningkatkan status kita sebagai seorang individu. Gokil nggak? Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Francis T. McAndrew, jadi si Andrew ini ya, dia kasih 12 skenario gosip yang dia sodorkan kepada 140 responden mahasiswa seni di Amerika Serikat. 42 diantaranya pria dan 98 wanita, ada di kisaran umur 17 sampai 23 tahun. Ya, seumuran aku lah ya. Hasilnya, mereka lebih banyak menyukai kisah tentang atau skenario tentang kisah cinta dan berita dari individu dengan jenis kelamin yang sama. Gosip lebih cenderung cepat disebarluaskan ketika menyangkut informasi positif tentang diri mereka dan sisi negatif tentang rival mereka. Jadi memang ya, mau di Amerika, mau di Indonesia, kita tuh lebih suka untuk nyebarluaskan kejelekan dari lawan kita. Oke. Faktanya memang kita gak bisa jadi sahabat semua orang kan. Pasti selalu aja ada yang menjadi lawan kita. Dan menurut aku ini yang unik banget sih, karena gosip itu juga bisa dipakai sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap individu yang berbeda atau kelompok lain yang terlihat berbeda. Jadi gak usah ditanyain lagi, kenapa kalau ada orang yang gak suka sama kita, itu bakal lebih sering gosipin kita. Karena emang kita beda sama dia, dan dia gak suka. Gue suka banget baca artikel ini. Kenapa? Akhirnya gue punya pembelaan terhadap gosip yang sering gue lakuin. Jadi gak merasa bersalah gitu, karena semua orang melakukannya. Well, menurut artikel ini juga, bahwa 60% dari pembicaraan orang dewasa itu isinya tentang kehidupan orang lain. Soalnya menghibur, ya enggak? Gosip nih dapat membangun ikatan sosial, karena biasanya gosip tentang ketidaksukaan bersama. Ketidaksukaan ini itu kalau dibandingkan sama kegemaran, ketidaksukaan itu apa ya, lebih kuat
untuk membangun ikatan sosial kita. Jadi bisa jadi dua orang yang sebenarnya nggak saling kenal satu sama lain, tapi karena sama-sama punya pilihan yang berbeda, atau mungkin sama-sama gak suka sama satu orang yang sama di dalam misalnya mungkin di dalam kantor, atau mungkin di dalam kelas, di dalam tempat kuliahan, atau mungkin di dalam komunitas, atau mungkin sesama anak band kali ya. Jadi karena sama-sama gak suka itu, kita berdua jadi lebih dekat, ngerti gak? Yaudah, gak usah ngerti juga gak apa-apa. Dan menurut antropolog Robin Dunbar, gosip adalah faktor penentu dalam pengembangan otak manusia. Ini penting ya. Jadi bisa jadi, ya gak tahu sih, kita belum lanjut ke pembahasan otak manusia. Bahasa muncul karena kebutuhan untuk menyebarkan gosip. Ingat ya, bahasa muncul karena kebutuhan untuk menyebarkan gosip, bukan sebaliknya. Jangan dibalik, gengs. Karena kebutuhan menyebarkan gosip, bahasa muncul. At the end, karena gosip udah gak bisa lo hindarin, dan dimana-mana ada aja orang yang bakal gosipin kamu. Menurut aku sih, satu-satunya yang bisa kamu kendalin adalah diri kamu sendiri. Ya kayak gitu. Jadi ya bodo amat aja lah kalau misalnya orang yang pernah dekat sama kamu akhirnya sekarang jadi gosipin kamu. Ya mau gimana lagi, emang mungkin dia udah kayak gitu orangnya, atau mungkin gosip emang adalah kebutuhan setiap orang. So don't ever think about it so hard. Dan intinya sih kalau menurut aku ya, yang penting aku tuh selalu ngindarin beberapa hal. Kayak yang penting jangan sampai aku tuh ngehina fisik orang, terus nyangkut-nyangkutin perilakunya sama sukunya, atau mungkin agamanya, terus ngebahas asal muasal keluarganya lah, atau mungkin materi yang dia punya, atau mungkin ayah ibunya. So karena aku bilang menurut aku itu kayak lebih kasar ya ngomongnya, jadi ya sebisa mungkin aku nggak nyangkut-nyangkutin itu semua. Dan yang lebih penting, karena menurut agama, nggak baik juga ya terlalu sering melakukan itu. Ya walaupun itu wajar ya. Hal paling simple ya, kalau pas lagi sial-sialnya dan jadinya kumpul dan nongkrong di satu teman yang emang hobinya udah gosipin orang, gossip for the life. Ya jangan ikut lah, atau mungkin gak usah kumpul dulu kalau emang menurut kamu itu gak terlalu penting. So that's all. Seni membicarakan orang lain di belakang ya. Menurut aku itu seni, karena akan selalu ada yang menghibur dari itu semua, asal jangan terlalu ngehina juga, gengs ya. Oke, see you, bye-bye.